Hai, balik lagi bareng gue di Cahaya Fitri. Ini hari apa nih ya? Sabtu. Lu udah pergi kemana? Udah kemana aja? Udah jalan-jalan belum? Ah, gue tahu lu kagak punya apa-apa. Lu mana sanggup lu pergi keluar ya nggak sih? Bukannya dompet lu lagi kosong. Udah, yang dompet kosong mendingan sama gue di sini kita ngopi aja deh. Lu dengerin gue masih di Cahaya Fitri, di mana cahayanya bukan punya gue loh ya. Gue mah emang kalau gue emang bener, gue mah emang kosong. Iya, gue dompet gue juga kosong guys, bener itu. Nah, lu mau tahu apalagi yang kosong? Kopi gue pun kosong nih. Tuh, lihat kagak ada kopinya kan. Nggak gue seruput deh karena lu juga udah tahu kopi gue kosong. Nah, ngomong-ngomong kosong kayak gini nih, lu pernah denger nggak ada, temen lu atau apa sekitar lu yang kalau ngomong tuh gede banget, udah kayak lulusan universitas langit ya, teorinya tuh melayang-layang, bener nggak? Dan dia ngerasa ilmunya tuh udah tinggi sampai ke bintang, udah nyampe. Pas kita denger, pas kita gue tanya nih, "Emang lu udah ngelakuin apa?" "Ya gue masih belajar terus, gue masih ikut ini, gue masih begini." Aduh, gue pikir lu udah ngerti, lu udah nyantol gitu lah. Kalau udah ngerti, lu udah ilmu lu udah kayak sampai ke bintang, ya lu udah harus bisa ngelakuin sesuatu dong. Lu udah ada hasilnya apa? Lu udah ngelakuin apa? Lu udah berbuat apa? Ada jejaknya nggak? Sedangkan lu aja ribet lu nyariin jejaknya Rasul, ya kan? Ceritanya dulu ada, begini zaman dulu begini-begini, lu tahu semuanya. Berarti kan lu harus ada bukti dong, bukti lu apa kalau udah bisa ngomong kayak gitu? Nih guys, yang lucu lagi nih ya, ada lagi tuh gini ya, gue sempet, nanya, ini lucu nih, dia tuh ngomong ya, udah kayak ngomong itu udah kayak kelas premium. Ngomong, disusun dengan rapi bahasanya, ya nggak? Ada kadang ada pakai warna merah, kuning, hijau gitu ya kan, udah kayak balon gitu ya, rupa-rupa warnanya. Belum lagi udah ada suku katanya gitu ya, udah suku suku Asmat dibawa, suku mana lagi tuh, dibawa semua sama dia. Pas gue baca, gue bingung nih maksudnya apaan sih? Hebat sih, gitu ya kan. Udah kayak kelas motivator. Gue pikir, ini orang kayaknya terstruktur nih, rapih nih. Wah, ini keren nih. Pas gue lihat gue main ke rumahnya nih ya. Gila, bener sih sesuai sama tulisannya. Rumahnya rapih banget. Mhm. Bingung sampai istrinya pusing ngelihat dia. Ya nggak, ngomong doang dia katanya. Sampai dapurnya tuh kualinya, bersih, nggak pernah masak. Ya gimana sama bininya mau masak, orang dompetnya kosong ya kan. Ternyata guys, nggak sesuai sama yang dia bikin itu, premium udah kayak kelas aja. Lucu ya. Terus lu mau tahu lagi nggak nih? Ini dia ya, yang lucunya lagi nih, seolah-olah ya dia tuh kayak lagi nyalonin, eee, apa ya, jadi presiden tapi tingkat RT. Terus dia berorasi dong, orasinya keren banget, gue sampai tepuk tangan, wah hebat, keren gitu ya kan. Seneng gue dengernya, wah ini yang gue suka nih kalau ada RT kayak gini nih. Habis itu dia inilah, lucunya tuh gini, ngaku-ngaku lah ya, dia pemilihan sendiri, orasi sendiri, terus kemudian dia bikin pengumuman sendiri kalau pemenangnya dia sendiri gitu ya. Dia menyatakan dirinya sebagai presiden, lucu nggak? Ya iya. Terus tahu apa? Udah jelas kan dia nih, begitu warganya nggak ada yang beres nih guys, males nih warganya, buyar tuh RT itu di situ, pada pindah semuanya tuh perumahan nggak mau jadi kosong tuh kayak kuburan daerah situ. Terus gue tanya dong, "Emang kenapa bisa begitu?" "Nggak tahu, ya gimana ya orang yang malah nuduh yang lain, bukannya elu nyalonin RT?" "Kagak," katanya. "Enggak bukan saya." Langsung dia berubah, dia langsung amnesia dari tahun 90-an dia udah amnesia katanya. Jadi dia lepas gitu kan, lepas tangan, lepas tangan, gimana coba buntung dia nggak punya tangannya. Ah, gila nggak tuh? Ya
Lucu kan, unik ya, itu langka banget tuh spesies tuh, yang paling langka yang nggak ada. Nah, sekarang lu pada ngapain? Yang tahu ada orang kayak gini tuh lu harusnya ngapain? Lu tonton, lu ketawain, lu jadi bahan perbincangan di tempat lu sendiri gitu ya, di dunia lu sendiri, entah lu tinggal di mana. Menurut lu ngapain kalau lu tahu kayak gitu, lu ngapain? Lu nggak kasihan? Lu tahu nggak orang yang kayak gitu tuh? Itu tuh dia lagi ada 2 di ruang hatinya itu ada berbagai macam kehidupan. Cuma ada yang terang, ada yang gelap gitu loh. Lu nggak pengen apa ngebantuin dia untuk nyalain saklarnya aja biar terang, biar redup, dia kadang kan dia kan lagi gelap nih, kagak bisa kelihatan. Ya lu harusnya nyalain gitu loh, bikin apa kek yang biar akhirnya tersetrum gitu listriknya, saklarnya bisa nyala gitu loh. Ini mah udahlah, udah kita mah diem aja lah, nggak usah ikut campur. Ya, ya udah lu nggak usah ikut campur, orang gue sama es teler, lu campur. Ya nggak sih? Nah ini banyak banget nih orang yang langsung lepas tangan, terus seolah-olah langsung, memakai teori ini, teori itu, gitu ya kan. Bilangnya, udah kita harus menghargai perbedaan, ya, kita harus manusia tuh unik, gitu ya kan. Ya biar saja, nanti dia juga udah tahu bagaimana. Hello, lu kagak tahu lu denger cerita yang di laut tuh, yang ada perahu tenggelam, kapal tenggelam, terus kemudian para penumpang itu mencari keselamatannya masing-masing, ada yang minta tolong, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Nah, ada satu orang nih yang ngeyel, dia percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dia. Dia diem nih, dia percaya gitu ya kan. Enggak, gue nggak mau ditolongin, gue pokoknya Tuhan pasti nolongin gue secara langsung, gitu loh. Datang nih sekoci, datang nih helikopter, datang lagi yang lewat kapal lain lewat, dikasih pelampung, dikasih dari helikopter tuh tali. Ada sekoci, "Ayo cepet cepet." Kagak mau, dia kagak mau ikut. "Enggak, lu aja, gue nanti ada yang nolong gue tuh Tuhan, gue langsung nanti ditolongin." Hah? Terus apa yang terjadi tuh sama tuh orang? Matilah, tenggelam dia kedinginan. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak datang nolongin? Dia udah minta tolong, dia udah teriak-teriak. Kemana? Dia ketemu tuh sama Tuhan, pas dia udah mati. Ya gue kagak tahu ya ketemu benernya ya. Kata Tuhan apa? Gue udah nolongin elu, dia nih protes. Gue udah nolongin elu, tau gak sih? Lah, sekoci itu apa? Helikopter itu apa? Tali itu apa semuanya? Ya salah lu sendiri, lu kagak peka. Lu kagak bisa ngambil itu. Terus nih guys, pertanyaannya lagi, sekoci, tali, orang lain, kenapa pengen ngebantu? Karena dia ngelihat teriak-teriak kan? Hah? Itu apa nggak sama aja tuh? Terus yang ngebantu dia gimana? Terus lo yang sebagai perahu nih atau sebagai helikopter gitu ya, lo ngomong gini ngelihat nih ada yang minta tolong, "Udah biarin aja, ya nggak usah, nanti ini kok, dia akan berubah sendiri," gitu ya. Ya biar aja Tuhan yang berubah dia, kayak gitu. Ya bisa jadi lu pada ini semua yang deket orang itu, lu tuh ditugasin sama Tuhan buat dia supaya saklarnya nyala, hidup, bukan lu tinggalin, bukan lu biarin. Kasih dong kisi-kisi, kasih dong sesuatu. Kalau dia dengan kata-kata profesornya, ya, yang teorinya layang-layang, lu pakai lagi teori juga. Lu pakai teori apa kek? Pakai teori gangsing kek? Gitu loh. Atau lu mau teori apa? Hah? Banyak kan? Main karet kek, galasin kek, mending gue udah pakai teori. Gue kemarin tuh ada kayak gitu tuh, gue kasih teori banyak tuh, teori genit gue biasalah, gitu kan. Seni rupa gue pakai. Ya udah lo ngopi kosong ngapain? Otak kosong, dompet kosong. Bener gak?
Ya nggak bener juga nggak apa-apa sih, gue mah nggak minta dukungan lo. Di dunia ini ada 3 hal yang paling dibenci orang. Apa coba nggak sebutin cepat? Pertama, otak kosong. Kedua, omong kosong. Ketiga, dompet kosong.